my voice? Wonosobo ini, Pak. Udah. Maksud saya gitu tadi. Halo Bu Nani, how Yeah. are you today? Hi, I'm fine. How are you? Oh, we are fine, of course. Halo Bu Putri. Really sorry that I was really late because I have told you that we had meetings every Thursday, so it has just finished. Okay, understood. I Untuk think my internet is hari ini unstable. kita pakai blended aja Bu ya. Kita buka saja Ibu Bapak Wait. untuk hari ini. Oh yeah. Untuk Bapak Kepala Sekolah ada kesibukan di hari ini sehingga tidak bisa menghadiri acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf. Tapi untuk selanjutnya saya sebagai wakil kepala sekolahnya yang akan mewakili di acara ini. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bu Putri selaku moderator pada hari ini. Kepada Bu Putri kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Yang kami hormati narasumber in-house training hari ini, Ibu Nani Sri Rahmini SPDMA. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris SMK Negeri 2 Pati dan Guru Bahasa Inggris SMK se-Kabupaten Pati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti in-house training pembuatan modul proyek Bahasa Inggris Kejuruan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini mengusung topik Creating Mindful, Meaningful, and Joyful Project for SMK Students. Topik ini sangat relevan dengan semangat pembelajaran di SMK, di mana bahasa Inggris tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran saja, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang kontekstual, aplikatif, dan bermakna, sesuai dengan dunia kerja dan keahlian murid kita. Mohon izin, sebelum kita masuk ke sesi utama, kami akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yakni Ibu Nani Sri Rahmini SPDMA, yang merupakan English as a Foreign Language Instructor di SMK Negeri 2 Wonosobo. Beliau telah menempuh pendidikan Master of Arts in Language and Education di The University of Sheffield, Inggris, serta mengikuti International Leaders in Education Program di University of Alabama in Huntsville, Amerika Serikat. Dengan pengalaman dan latar belakang akademik tersebut, kita tentu berharap dapat memperoleh banyak insight, inspiration, dan practical strategies dalam merancang proyek bahasa Inggris kejuruan yang mindful, meaningful, dan juga joyful. Bapak Ibu yang kami hormati, selama sesi berlangsung, kami persilahkan menyimak paparan materi dengan seksama, mencatat hal-hal yang penting, dan aktif berdiskusi pada sesi tanya-jawab yang akan disediakan. Without further ado, waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Nani Sri Rahmini, SPDMA, untuk menyampaikan materi. The floor is yours. Okay, thank you, Bu Putri. Can you hear my voice clearly? Can you hear my voice clearly? Yes? Yes, we can. Okay, because I think my internet is unstable right here. So,
yeah, probably if there is a what is that like internet connection, then just let me know, Pak Widyo ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. good morning everyone. Thank you, Pak Widyo, Good for morning, Bu Nani. inviting Morning, me ma'am. to discuss about project-based learning, which is really interesting topic for us as English teachers. Jadi memang apa namanya, kemarin Pak Widyo menghubungi saya untuk menyampaikan, sebenarnya bukan materi ya Pak Widyo, tapi sharing saja karena memang kita di SMK itu kan sebagai English teachers itu kadang-kadang banyak yang merasa kita sebagai apa ya, mata pelajaran pelengkap penderita. Padahal sekarang kalau bahasa Inggris, matematika sekarang kan masuk ke wilayah kejuruan ya Pak Widyo. Jadi kita bukan lagi sebagai mata pelajaran umum, jadi kita juga bukan lagi mengajar seperti ketika kita mengajar SMA atau SMP, di mana mungkin materinya itu umum gitu ya. Nah, ini kemarin ketika Pak Widyo, sorry? Oke, kemarin ketika Pak Widyo apa namanya meminta saya untuk sharing mengenai project based learning yang sudah dilakukan, eh, saya langsung tertarik karena ini yang memang saya sendiri dengan Pak Widyo itu kan punya background yang sama ya. Jadi kita sebagai English teacher, kemudian kita sebagai wakil kepala bidang kurikulum juga, kita selalu menekankan untuk seperti guru-guru bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia itu untuk tidak mengajarkan mata pelajaran itu secara umum gitu ya. Karena kita sudah masuk ke kejuruan terutama yang bahasa Inggris dan matematika. Jadi sebisa mungkin memang kita ketika mengajarkan pun sudah berbasis program keahlian atau berbasis jurusan seperti itu. Nah, kemarin Pak Widyo juga tanya apakah sudah melaksanakan. Alhamdulillahnya baru kemarin itu proyeknya itu selesai Pak Widyo. Jadi proyek itu memang kita masukkan ke dalam program kurikuler ya. Jadi sebetulnya ini adalah program intrakurikuler tapi kita masukkan sebagai apa kurikuler tapi masuknya itu di pendalaman materi dan kolaborasi lintas mapel. Nah, ini hal yang menurut saya challenging ya for English teachers, not only English teachers actually, but for other teachers, I mean teachers or subject other than vocational subjects. Karena kita mau tidak mau ketika misalnya saya mengajar di teknik otomotif, saya harus masuk ke situ. Bu, saya tidak lagi mengajarkan, for example, procedure text itu misalnya mengajarkan bagaimana cara membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat apa namanya es teh seperti SMP gitu. Nah, tapi masalahnya masih banyak yang seperti itu. Artinya masih banyak yang belum masuk ke ranah jurusan gitu ya. Nah, ini yang perlu yang perlu dirubah gitu ya. Di sini pun juga masih banyak. Di sini pun juga masih banyak. Nah, oke. Nah, itu latar belakangnya. Latar belakangnya kenapa memang project based learning ini this is really important for vocational high school, especially for non-vocational subjects because what is this? We are not teaching like English for senior high school, yeah, general senior high school, but we are teaching vocational subjects in English, ya. Jadi bahasa Inggris itu kan sebagai specific purpose ya. Jadi ISP ini bagaimana sih kita merancangnya? Bagaimana kita merancang proyek-proyek ISP ini dengan benar gitu kan? Nah, saya sebetulnya kemarin bilang ke Pak Widyo, saya ingin sharing saja ya Pak Widyo mengenai apa yang sudah kita lakukan di sini, yang sebetulnya mungkin Bapak Ibu itu sudah lakukan juga gitu kan. Saya yakin sudah, cuman mungkin belum secara terstruktur. Artinya memang perencanaan dalam PJBL ini kan memang melibatkan apa namanya
guru mata pelajaran lain ya. Jadi, nah ini tidak bisa dirancang sendiri seperti itu. Oke, I'm going to share my slides ya Pak video. Oke, Bu Putri, can you see my slides? Yes, Clear, Bu. ma'am. Clear. Oke. Ya. Okay, so I'm not going to tell you about my profile again because Bu Putri has already told about my profile, which is actually Pak Widyo and I were old friends ya since 2012 ya Pak Widyo ya, and we met again about a month ago ya, sebulan yang lalu ketika di Semarang ya Pak Widyo, and yeah, hopefully there will be more collaboration. Yeah, more, what is that? Something like this. Yeah, probably I can invite you to my school as well. And we can talk about not only about English, yeah, English learning, but also about other materials as well. Okay, so talking about PJBL atau project based learning. Kenapa sih ini sangat disarankan dalam English learning? Actually, not only English learning, but if we are now talking about deep learning atau pembelajaran mendalam, sekarang itu kan sangat-sangat in sekali dibicarakan mengenai inquiry learning ya, atau collaborative learning. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan itu tidak begitu jauh beda karena inti dari PJBL dan kolaboratif learning itu sama, inquiry kolaboratif learning itu sama, yaitu di bagian kolaboratifnya seperti itu. Nah, kenapa sih ini sangat sangat harus kita jalankan gitu kan dalam pembelajaran bahasa Inggris, karena memang promoting students active engagement. Jadi siswa-siswa itu ketika kita mengajarkan hanya teori saja, itu pasti mereka kurang begitu aktif. Jadi ketika siswa mengerjakan soal atau misalnya diberikan soal descriptive text, kemudian mereka mengerjakan soal-soal dari sebuah teks, itu pasti mereka kalau pembelajarannya atau asesmennya seperti itu pasti boring gitu kan. Nah, tapi dengan project based itu pasti akan lebih memacu keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif gitu kan. Seperti itu. Kemudian allowing students to apply the skills and knowledge in authentic context. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan, tidak tahu apakah di SMK 2 Pati juga masih ada atau tidak. Itu kalau di sini itu masih ada guru-guru ya, di mana mereka itu asesmennya itu siswa diminta untuk meringkas. Nah, itu kan ya tidak apa-apa, maksudnya kita meminta siswa untuk meringkas materi tidak apa-apa, tapi itu bukan sebagai asesmen gitu kan. Jadi asesmennya sudah tidak autentik lagi. Nah, di sini ketika ini dalam bentuk project, ini adalah sebuah bentuk asesmen yang autentik gitu kan, karena lebih terkait dengan mata pelajaran mereka, terkait dengan jurusan mereka yang mereka pelajari gitu kan. Jadi more meaningful learning and real world relevance. Jadi mereka itu kan misalnya anak-anak akuntansi, mereka biasanya belajar mengenai akuntansi. Nah, pasti mereka tiap harinya konteksnya adalah belajar akuntansi. Nah, kita masuklah ke situ. Anak-anak yang belajar teknik otomotif, mereka biasanya belajar untuk program keahliannya adalah teknik otomotif. Nah, ketika kita mengajar bahasa Inggris, masuklah kita ke konteks mereka, itu di teknik otomotif. Nah, dalam PJBL ini juga mengajarkan 21st century skills like collaboration, communication, pasti kolaborasi karena project ini biasanya dilakukan dalam bentuk
dalam grup gitu ya. Jadi dalam grup itu pasti ada kolaborasi. Kemudian communication. Communication ketika mereka harus melaporkan, mempresentasikan, itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi yang dimana itu misalnya ketika harus presentasi, mereka juga harus menggunakan seperti Canva, kemudian mungkin harus membuat video dan lain-lain. Nah, itu butuh yang namanya kreativitas, digital literacy mereka. Nah, kemudian selain itu juga ketika dalam grup, project itu pasti ada yang namanya permasalahan. Entah itu permasalahan yang terjadi karena personal di dalam grup itu ataupun pemecahan masalah yang terkait dengan project mereka. Nah, di situ dibutuhkan problem solving dan critical thinking mereka. Kemudian language development relevant to the context of the project. Pastinya ketika project ini terkait dengan program keahlian atau jurusan di mana mereka belajar, ini sangat relevan sekali dengan konteks yang mereka materi yang mereka pelajari di program keahlian atau jurusan gitu. Kemudian the next one is raising students' motivation due to the relevance and authenticity of the project. Nah, pasti biasanya ketika siswa-siswa itu menjalankan proyeknya itu apalagi dalam bentuk grup ya, itu akan menumbuhkan motivasi. Siswa-siswa yang tadinya tidak begitu aktif ketika lihat dalam grupnya itu aktif, itu kemudian mereka termotivasi untuk bisa aktif seperti teman-teman mereka gitu kan. Karena memang ini autentik, karena ini memang sesuatu yang memang berkenaan dengan apa yang mereka pelajari tiap harinya. Oke. Nah, but there are some challenges of the project-based learning implementation of English ya. Ada beberapa permasalahan atau mungkin challenge yang kita PJBL atau project-based learning ini di vocational high school. Berbeda dengan senior high school ya. Mungkin kalau vocational high school memang kita waktunya ini sangat padat sekali karena waktunya itu banyak misalnya untuk praktek seperti itu kan. Nah, kemudian sekarang juga ada yang namanya program kurikuler seperti itu. Nah, ini time constraint itu salah satu tantangan juga. Kemudian language proficiency. Aduh, hilang-hilangan ya Pak Wisnu. Ini koneksinya sangat ini sekali ya. Bentar. Karena di sekolah jadi agak ini. Oke. Ya sudah terlihat ya Pak Widyo? Oke. Ya. Oke, the next one I'm going to continue. The next one, the challenge of the implementation of PJBL. Agak crowded ya Pak Widyo karena sebelah itu baru MBG. It's okay. Okay, the next one is the language proficiency levels. Yeah, we know that actually the language proficiency level of vocational high school students is different with senior high school students. Jadi di SMK itu language proficiency-nya itu kan memang berbeda ya. Cenderungnya itu anak-anak SMA, terutama misalnya ya, dibandingkan saja misalnya SMA 1 dengan SMK 1. Pasti proficiency levelnya berbeda. SMA 2 dengan SMK 2. Kalau di SMK mungkin kita mencari siswa-siswa yang istilahnya proficiency levelnya tinggi, itu bisa dihitung dengan jari lah gitu kan. Nah, seperti ini menjadi tantangan tersendiri ketika project-based learning ini. Kemudian ada group dynamics. Nah, ini maksudnya itu dinamika kelompok ya. Karena ini memang berbasis kelompok, yang namanya project ini kan memang biasanya dilakukan dalam kelompok. Ini ada banyak dinamika yang terjadi. Nah, salah satunya itu ada equal participation. Maksudnya itu misalnya dalam kelompok itu ada 5 orang atau
atau lebih lah, 5 sampai 10 misalnya. Nah, itu pasti ada yang namanya apa ya, inequality participations of the members gitu kan. Ada yang aktif sekali, Bisa ada langsung yang kadang diikuni lah, Bu, apa-apa, Bu. ada yang mungkin Apa? tidak begitu aktif. Kehadiran, apa? Kemudian Cetak kehadiran jelas. ada yang mungkin biasa saja gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang apa namanya, dalam grup itu kan anak yang mungkin bagus gitu ya. Kemudian mereka itu bersama dengan member yang sebetulnya kurang bagus. Nah, itu ada semacam ketidakpuasan mereka. Kenapa mereka tidak bisa memilih sendiri? Karena kalau saya biasanya ketika grouping itu memang kita hindari anak-anak membuat grup sendiri ya. Jadi sebisa mungkin kita yang membuatkan grupnya gitu kan. Dan itu apa namanya, ada banyak pertimbangan dalam membuat grup ya. Ada banyak pertimbangan, tapi kita juga jangan subjektif juga ketika membuat grup. Jadi diusahakan adalah random gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang namanya konflik. Konflik dalam grup itu pasti terjadi ya. Biasanya itu terjadi kalau anak-anak itu ya. Karena kadang-kadang itu dalam proyek itu kan dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya. Tidak seminggu 2 minggu saja, bisa sampai bulanan gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ada anak yang mungkin bilang kalau ada membernya yang mungkin kalau diajak kerja kelompok itu selalu tidak datang atau selalu telat atau sibuk dan lain-lain. Nah, ini pasti terjadi. Ya, jadi dinamika grup itu pasti terjadi. And then another challenge is integration of the language and vocational content. Nah, ini terkait dengan yang selanjutnya, yaitu English teachers need to understand the concept of the vocational project, di mana kita sebagai guru bahasa Inggris, kita sebelumnya tidak pernah mempelajari yang namanya vocational content, tidak pernah mempelajari misalnya teknik elektronika, tidak pernah mempelajari teknik ketenaga listrikan. Tiba-tiba kita mengajar di teknik elektronika, di mana proyeknya terkait dengan proyek jurusan gitu kan. Proyek jurusan yaitu mengenai apa namanya, mungkin pembuatan speaker aktif dan lain-lain. Nah, seperti itu. Mau tidak mau kita harus mempelajari karena memang apa namanya, seperti vocabulary-nya, kemudian apa, cara kerja dan lain-lain itu pasti akan terkait dengan vocational content gitu kan. Nah, jadi ya meskipun tidak harus secara mendalam kita mempelajari mengenai vocational content ini, tapi memang sebaiknya kita mengetahui secara umum. Misalnya saya mengajar di akuntansi ya, ya mau tidak mau saya memang harus sedikit banyak tahu mengenai konsep-konsep akuntansi, paling tidak istilah-istilah akuntansi seperti ini. Nah, okay, so there will be collaboration between English teachers and vocational teachers. Nah, ini yang mungkin selama ini kita sudah lakukan sebetulnya project based learning ini, tapi berdiri sendiri. Saya pun juga sebelumnya itu sering yang namanya melakukan PJBL ini, tapi biasanya belum kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, ini in PJBL we need to collaborate with other teachers, ya, especially vocational teachers. Seperti itu. Okay, so in implementing the project-based learning, especially in English learning in vocational high schools, there are some steps. Nah, ini mungkin step-step ini yang kadang kita tidak begitu perhatikan ya. Yang penting asal diberi project saja, projectnya seperti ini, kemudian deadline-nya ini, silahkan kalian diskusikan, kemudian di deadline ini kalian harus sudah mengumpulkan. Nah, sebetulnya we need to follow some steps, ya, some steps. The first one is identifying learning objective. Atau sebelum ini sebetulnya kita harus mengidentifikasi dulu ya capaian kompetensinya. Maksudnya itu materi apa sih yang akan kita proyekkan gitu kan? Materi apa yang akan kita proyekkan. Kemudian kita berkolaborasi, berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Kira-kira apakah ada yang memuat materi yang sama gitu kan, especially vocational teachers, vocational subject. Apakah ada yang relevan gitu kan?
kita cocokkan dulu, ada yang relevan tidak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang relevan, kemudian kita duduk sama-sama mendiskusikan timeline dan juga ini apa namanya konsep atau desain proyeknya mau seperti apa. Nah, baru kemudian kita di ranah bahasa Inggris itu mengidentifikasi learning objective atau tujuan pembelajarannya. Sebenarnya itu siswa itu diminta targetnya itu apa gitu kan. English skills and vocational content konteksnya itu bagaimana. Nah, jadi di ranah bahasa Inggris yang itu diintegrasikan dengan jurusan, konteks jurusan, sebetulnya itu kita mentargetkan siswa harus bisa apa, ya harus bisa apa, seperti itu. Kemudian choose and introduce a project topic, ya integrating English learning and vocational field and collaborate with other subject teachers. Nah, tadi kan sebelumnya, sebelum kita menentukan proyeknya, kita kan sudah berkomunikasi dengan apa namanya other teachers ya. Mungkin bisa mathematics teachers, kemudian vocational subject teachers, kemudian ada mungkin agama juga memungkinkan, gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan topiknya, kemudian kita apa namanya mengintegrasikan itu, mengintegrasikan antara pembelajaran atau topik bahasa Inggris dengan topik jurusan dan juga topik yang lain. Jadi dalam proyek besar ini peran kita apa sih? Peran matematika itu apa sih? Kemudian peran agama itu apa? PKN itu apa? Nah, kemudian team formation. In this team, encourage differentiated approach in forming the team. Nah, ini maksudnya itu team formation-nya itu pembuatan grupnya, ya, bukan team formation di pelajaran, tapi maksudnya tim siswanya, ya. Jadi dalam pembuatan tim atau grup di siswa itu memang kita perlu mempertimbangkan istilahnya pendekatan yang berdiferensiasi ya, meskipun sekarang sudah tidak in lagi berdiferensiasi, tapi memang sampai sekarang pun sebetulnya memang sangat penting sekali kita mendiferensiasi bahkan dalam pembentukan tim gitu kan. Jadi tidak yang asal silahkan membuat tim sendiri seperti itu. Nah, mungkin bisa random, tapi paling tidak kita juga menempatkan siswa-siswa yang kita anggap mungkin lebih unggul di antara yang lain itu di setiap tim. Jadi dia semacam menjadi leadernya dalam tim itu ya. Nah, kemudian the next step is project guideline and team planning ya. Jadi setelah itu apa namanya? Setelah terbentuknya tim itu atau grup itu, kemudian kita memberikan guideline-nya. Kemudian planning dari tim itu apa sih? Kemudian expectation-nya bagaimana? Kemudian peran dari setiap member itu bagaimana? Kemudian penilaiannya itu seperti apa? Jadi harus jelas. Jangan kita tiba-tiba memberikan proyek seperti ini, yang penting deadline-nya tanggal sekian dikumpulkan, tidak. Tapi memang harus ada planning waktunya seperti apa. Nah, kemudian the next one adalah collaborative work and language development activities ya. Nah, ini sudah masuk ke ini pelaksanaan proyeknya ya, yaitu apa namanya? Ini kolaborasi ya, kolaborasi dan language development activities di mana semua guru itu memonitor dan selalu guiding ya apabila siswa ada permasalahan, kita juga memberikan bantuan gitu kan, assisting, kemudian memberikan feedback dan itu dilakukan terus-menerus gitu. Oke, and then the next one is final work and presentation. Nah, ini di sini adalah final work-nya. Presentation ini showcasing and celebrating students' achievement. Nah, ini karena ini adalah kerja kolaborasi dengan beberapa mata pelajaran gitu kan. Nah, ini presentation ini perlu yang namanya collaborative assessment, di mana guru-guru itu menjadi panelis gitu kan. Nah, ini kemarin kita sudah lakukan, jadi ketika akhir dari final work itu, ketika setiap tim itu mempresentasikan hasilnya, nah kita guru-guru misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian
dari program keahlian, matematika, semuanya duduk bersama-sama, kemudian kita melakukan penilaian bersama-sama seperti itu. Nah, jangan lupa di akhir itu ada reflection, ada refleksi. Project impacts-nya itu apa sih? Kemudian mungkin apa namanya, kesulitan mereka apa yang sudah mereka dapat apa, kemudian apa yang bisa dikembangkan, areas of improvement-nya itu apa, seperti itu. Nah, okay. The next one I'm going to show you the example of the module that we have. Actually, this is very simple module. Jadi kita tidak terpaku pada apa namanya formatnya ya, format dari modulnya, tapi bagaimana implementasinya yang penting itu. Implementasinya memang betul-betul seperti yang kita rencanakan, gitu kan. Kalau untuk format modulnya sekarang Bapak Ibu mungkin sudah mempunyai sendiri ya, maksudnya sudah memiliki seperti yang mungkin sudah diformatkan dari sekolah gitu kan, karena mungkin agak berbeda-beda satu sekolah dengan sekolah yang lain gitu kan. Tapi yang pasti memang ada beberapa bagian yang itu penting untuk diperhatikan dari awal gitu ya. Oke. Wait. Okay, I'm going to share the module first. The first one is automotive, ya. Nah, untuk yang otomotif kemarin yang sudah dilakukan kemarin itu adalah perawatan berkala 10.000 kilometer. Nah, ini perawatan berkala ini seperti yang mungkin kalau anak-anak jurusan otomotif ya, memang mereka diharapkan untuk bisa mencapai kompetensi ini gitu ya. Nah, ini karena kalau di SMK 2 ini kan perawatan mobil ya, jadi ini 10.000 kilometer untuk mobil. Nah, di sini untuk mata pelajaran yang terkait, di sini tidak ada di modul ini, tapi untuk mata pelajaran yang terkait itu matematika ada, kemudian bahasa Indonesia, kemudian ada juga agama, kemudian yang pasti jurusan atau program keahlian. Nah, kemudian yang pertama yang harus diperhatikan adalah materinya. Nah, dari bahasa Inggris itu apa sih? Nah, ini kan kalau dari jurusan mereka mengajukan proyek mengenai perawatan berkala 10.000 kilometer. Nah, kita kemudian berdiskusi kira-kira itu Inggris mau masuk yang mana? Nah, yang paling mudah, yang paling sederhana, tapi sebetulnya nanti ketika pelaksanaan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Nah, itu adalah procedure text. Nah, ini procedure itu kan memang sangat-sangat terkait dengan pembelajaran di SMK ya. Kalau SMK itu kan pasti procedure itu semuanya bisa masuk gitu kan. Mau program keahlian apapun pasti bisa masuk gitu kan. Nah, jadi di sini untuk proyek bahasa Inggris sendiri di perawatan berkala 10.000 kilometer ini kita mengambil tema atau materi mengenai procedure text. Nah, kemudian di sini oke. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ada beberapa ya, yaitu yang terutama adalah write a clear and well structured procedure text related to automotive predictive maintenance. Nah, ini jadi pertama adalah menuliskan prosedur dari perawatan berkala tersebut ya. Nah, anak-anak kan mungkin sudah terbiasa menulis melakukan perawatan berkala itu, tapi ketika menuliskan dalam bahasa Inggris mungkin mereka tidak terbiasa gitu. Yang sisanya follower ini bagaimana mengelolanya gitu. Biar mereka sudah terpantik untuk baik.
Okay. The next one, don't forget before students, what is that? Like they start to write the procedure text about the periodic maintenance. We need to introduce some terms, yeah, vocabulary related to especially related to periodic maintenance, ya. Mungkin apa alat-alat yang dibutuhkan, kemudian apa namanya kata-kata kerja yang kira-kira diperlukan gitu kan. Nah, mungkin kita pikir siswa sih sudah ini ya, maksudnya tinggal buka ChatGPT atau mungkin kamus saja ya, tapi ya itu akan lebih apa namanya kontekstual itu kan, mungkin akan lebih masuk ke siswa kalau kita jelaskan, kemudian kita jelaskan juga apa namanya penggunaannya itu kan fungsinya guru kan di situ. Kalau misalnya siswa mengandalkan ChatGPT atau kamus saja ya buat apa peran dari guru gitu kan. Nah, di sini kita menjelaskan gitu kan. Use appropriate technical automotive vocabulary and imperative sentences gitu. Kemudian present maintenance procedures orally. Nah, ini adalah presentation-nya. Nah, ini di final work-nya. Ini adalah presentasinya. Di presentasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini juga berbarengan dengan guru-guru yang lain. Jadi ada guru otomotif, matematika, dan lain-lain. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran kita ini yaitu siswa diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan bertanggung jawab ya dengan siswa yang lain dan gurunya gitu. Nah, kemudian ada learning flow atau alur tujuan pembelajarannya karena memang proyek ini kemarin dilakukan secara blok yaitu 2 minggu. 2 minggu itu kemarin kita plotkan selama 9 hari gitu kan. Nah, di hari ke-9 itu adalah assessment-nya atau collaborative assessment-nya. Nah, di apa namanya di hari pertama sampai hari ke-8 itu jadwal sudah apa namanya disesuaikan. Jadi yang terjadwal di hari pertama sampai hari ke-8 itu ya berarti ketika masuk itu kita menyampaikan sesuai dengan planning kita seperti itu. Misalnya kalau yang planning bahasa Inggris, nah misalnya kita mendapatkan di hari kedua. Nah, kita berarti mengidentifikasi tujuan, struktur, kemudian language features, procedure text. Kemudian pengobservasi and note maintenance steps explained by automotive teachers. Nah, di sini berarti ketika pembelajaran ini berkolaborasi dengan guru bidang otomotif atau program keahlian otomotif di mana siswa-siswa akan mengobservasi langkah-langkah dari ini ya perawatan berkalanya itu ya. Nah, kemudian di hari ke-9-nya itu sudah mulai membuat draft dari procedure text-nya, dan hari ke-6-nya itu sudah mulai membuat ya sudah menyelesaikan procedure text-nya dan kemudian mulai apa namanya menyiapkan untuk presentasinya ya. Nah, seperti itu. Kemudian learning activities-nya, text analysis of automotive procedure text, vocabulary, collaborative writing, and peer review. Nah, ini yang biasa lah kalau ini kita lakukan ya. Nah, yang terakhir adalah oral presentation and reflection. Nah, ini di final work-nya and reflection-nya ya. Nah, kemudian di sini juga ada rubrik-rubriknya. Nah, rubriknya ini juga ada skalanya ya. Misalnya kalau untuk yang excellent itu nilainya berapa sampai berapa, kemudian good itu nilainya berapa sampai berapa, seperti itu. Oke. Kemudian untuk assessment tekniknya itu ya di product assessment, maksudnya bukan produk ya, ini maksudnya di produk procedure text-nya itu atau teks prosedurnya. Kemudian oral presentation-nya mempresentasikan, jadi sambil mereka itu melakukan periodic maintenance sambil mereka juga dalam bahasa Inggris. Jadi kemarin itu dalam 2 bahasa. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian observation of attitude, nah ini juga secara sikap juga kolaborasinya bagaimana di grup itu gitu. Nah, jadi ada kalau untuk bahasa Inggris itu ada
assessment rubriknya itu ada di writing rubrik, kemudian ada speaking rubrik, dan kemudian ada attitude and collaboration rubriknya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh untuk yang otomotif. And then I'll show you the example of the module of the animation department ya. Yeah. Okay, so this is the example of the teaching module of the animation department. Nah, ini juga collaborative project as well. Nah, ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi cuman ini dalam project ini karena memang di jurusan animasi mereka itu sudah memutuskan projectnya adalah pembuatan film animasi sederhana 2 dimensi, gitu kan? Nah, kemudian kita berpikir yang bisa kita masukkan untuk bahasa Inggris itu apa, gitu kan? Nah, kemudian masuklah kita di materi functional text ya, atau ya percakapan lah. Nah, percakapan itu dalam bentuk voice over, gitu kan? Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa? Identify the characteristic and function of English voice over. Nah, jadi mengidentifikasi karakteristik dan fungsi dari English voice over as a form of functional spoken text in animation and creative media. Kemudian write a clear and context appropriate English voice over script based on animation. Jadi memang kalau untuk pembuatan voice over ini memang disesuaikan dulu dengan proyek animasinya. Jadi kemarin pembuatan voice over ini dilakukan setelah proyek animasinya selesai, gitu kan? Nah, kemudian apply correct pronunciation, intonation, stress, and timing. Nah, ini terkaitnya itu dengan ini ya, apa namanya, teknis dari voice over-nya sendiri, yaitu terkaitnya dengan pronunciation, intonation, dan lain sebagainya, gitu kan? Kemudian synchronize spoken English voice over with visual animation accurately. Nah, ini kan tidak mudah mensinkronkan. Ternyata itu setelah saya lihat itu memang tidak mudah. Hanya 1 atau 2 menit film animasi itu ketika di voice over itu tidak semudah ketika kita melihat, gitu ya. Prosesnya itu ternyata lumayan rumit juga. Padahal hasilnya itu terlihat sederhana, gitu kan. Okay, and then collaborate effectively within a production team by carrying out assigned roles responsibly. Nah, ini yang pasti adalah kolaborasi antar member dalam tim itu juga salah satu tujuan pembelajaran kita. Itu. Kemudian, nah ini jangan lupa juga sebelum memulai proyek ini memang ATP atau alur tujuan pembelajaran itu memang harus jelas. Pertama ngapain, diikuti apa, sampai yang terakhirnya itu mempresentasikan itu juga harus jelas ya. Jadi ketika kita menentukan ATP itu kan memang harusnya kalau untuk ya semua mapel ya, bukan hanya bahasa Inggris ya. Nah, itu kan dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Kalau misalnya dulu pakai taksonomi Bloom, ya berarti dari C yang paling rendah di C yang paling tinggi. Kalau memang sampai C5 atau C6, ya berarti yang paling tinggi itu yang terakhir gitu kan, untuk urutan atau alur pembelajarannya. Nah, kemudian ini untuk learning activities-nya, untuk daily target-nya, itu juga perlu disusun ya, biar maksudnya itu karena kemarin itu memang beda-beda ya. Jadi beda-beda antar jurusan itu, mereka itu men-setting waktunya, mata pelajarannya juga berbeda-beda. Jadi fungsi dari kurikulum ini yang memang harus mensinkronisasi, terutama yang mungkin agak kesulitan itu ketika harus mensinkronkan guru mapel non produktif ketika misalnya guru bahasa Indonesia itu tidak hanya mengampu di satu jurusan saja, dia mengampu jurusan yang lain, otomatis dia itu menjalankan 2 proyek yang berbeda. Nah, selain guru tersebut harus menguasai
lebih dari satu proyek yang berbeda, itu otomatis dari kurikulum juga harus mensinkronkan jadwalnya juga gitu kan. Karena tidak bisa misalnya blok gitu kan. Blok misalnya hari Senin sampai hari Jumat full gitu kan, bahasa Indonesia full. Nah, padahal dia juga mengajar di jurusan yang lain juga. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu tantangan juga kalau misalnya em, proyeknya itu berbeda-beda, tapi dilakukan di waktu yang bersamaan. Seperti itu. Oke, nah ini untuk yang tadi ya, untuk timeline, untuk yang program animasi, untuk yang bahasa Inggris, itu ya misalnya yang pertama itu product introduction, project introduction and story concept, kemudian understanding voice over in animation, kemudian script writing, revision, voice over practice, kemudian recording. Nah ini ternyata cukup jelimet juga setelah kita lihat sendiri prosesnya sampai uh, exhibition and evaluation. Nanti saya perlihatkan hasil dari apa namanya jurusan animasi yang kemarin sudah selesai dilakukan dan perannya itu apa, peran mapel-mapel yang lain itu apa gitu ya. Kemudian ada assessmentnya itu. Nah ini exhibition and evaluation ini sebenarnya masuknya di assessment ini ya. Jadi ketika presentasi itu berarti itu adalah di assessment di mana itu dilakukan secara kolaboratif dari beberapa mapel yang terlibat gitu. Oke, nah ini juga ada apa namanya peran-peran dari mapel-mapel tersebut, misalnya bahasa Inggris ya. Misalnya bahasa Inggris itu em, apa di bagian voice over-nya yaitu di bagian script, pronunciation, intonation, and so on. Kemudian di jurusan yaitu jurusan animasi ya pastinya adalah pembuatan animasinya gitu kan. Kemudian religious education kemarin ini masuk juga di project ini itu ternyata itu bagus karena memasukkan nilai-nilai apa istilahnya itu agama itu ke dalam kontennya gitu loh. Nah, seperti itu. Kemudian PPKN juga memasukkan nilai-nilai moral itu di konten animasi tersebut. Kemudian Indonesian Language atau pelajaran bahasa Indonesia itu membuat laporan apa istilahnya itu laporan pembuatan animasi itu dari awal sampai akhir seperti apa. Ya. Untuk assessment tekniknya yaitu product assessment, performance, ya produknya yaitu kalau bahasa Inggris ya berarti ya hasil dari English voice over itu gitu. Kemudian ada performance, kemudian written assessment. Ya, ini rubriknya hampir sama dengan yang tadi karena untuk bahasa Inggris ada writing-nya yaitu script-nya, kemudian untuk speaking-nya itu di presentation juga hasil dari voice over-nya, kemudian attitude dan collaboration dalam grup. Gitu. Oke. Nah, seperti itu Pak Widyo. Mungkin bisa saya play untuk hasil dari kolaboratif project untuk yang animasi ya. My pleasure, Bu. Silakan, Bu. Oke, sebentar ya. Ini bisa terlihat nggak Pak Widyo? Bisa terlihat Crystal hasil? clear. Jelas, Bu. Oke. Oke, kalau suaranya saya kurang tahu ya bisa masuk apa enggak ya. Soalnya saya pakai headset. Probably I should unplug the headset, maybe. Oke, let me try. Oke, bisa mendengar suaranya tidak?
Guys, can you hear the voice over? Yes. Mungkin headsetnya didekatkan ke speaker, Bu. Gimana? Pakai headset aja. Oke, coba kalau pakai headset saya nggak tahu ya bisa masuk apa enggak. Tapi yang pasti ini voice over-nya dalam bahasa Inggris ya. Cuman maksudnya itu ininya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini hasil dari project kolaboratif project di jurusan animasi. Can you hear the sound? I mean the voice of the voice over? No, Bu, mungkin No. nggak usah pakai headset malah ya. Oh gitu. Oke. Headsetnya didekatkan dengan laptop. Oke, tapi ini agak crowded banget ini. Ya. Kedengeran? Guys, let me just hear. Dengar, Bu. Seriously? Oh, I'm so hungry. Yes, Mel, seriously? I'm really hungry too. Yeah, let's eat before it gets cold. Wait, guys. We should pray according to our respective belief before. Then we can pray according to the respective belief. How about we clean up? Oh, what for? You can just get the ticket anyway. There's no need to clean it. Hey, you can see that cleanliness is part of faith as mentioned in determining at the shepherd. Agreed. Let's get started. Food starts cleaning up. Your sweeps, put your wipes to them. God. Let's get started. Food starts cleaning up. Your sweeps, put your wipes to them. After of the jars, TV helps of the patrol town. Oke. Nah, okay, so Pak Widyo, that's all what I can tell you about the implementation of the project-based learning related to English in my school. And probably this is actually almost the same with what is that, like the inquiry learning ya, di mana itu juga sama-sama kolaboratif gitu kan, kolaboratif project gitu kan. Nah, mungkin itu bisa diaplikasikan dengan jurusan yang berbeda-beda dan tidak semuanya mungkin harus masuk. Pelajaran-pelajaran tidak semuanya harus masuk. Artinya karena kemarin kita memang melakukan kolaboratif project itu untuk program kokurikuler. Kemarin kalau untuk program kokurikuler itu kan ada mapel-mapel yang memang harus terlibat gitu kan ya. Nah, misalnya kalau di kelas 11-nya itu kan ya sebetulnya kelas 11 itu mau kelas 10, kelas 11 itu kan kokurikuler itu program keahlian itu kan tidak terlibat sebetulnya ya. Tapi karena kita memang konsep kita itu mengambil tema berbasis program keahlian. Jadi tema kokurikuler kita itu memang kolaborasi lintas mapel berbasis program keahlian. Jadi otomatis itu jurusan itu harus terlibat gitu kan. Mau tidak
tidak mau harus terlibat karena memang konsepnya dari mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang pendalaman materi intra tapi kita masukkan sebagai program kokurikuler gitu. Jadi yang terlibat itu selain mapel-mapel yang terintegrasi dalam kokurikuler juga kita libatkan juga teman-teman dari jurusan. Jadi meskipun di kokurikuler sendiri memang jurusan itu sebetulnya tidak terintegrasi dalam kokurikuler, tapi memang kita masukkan karena itu memang proyek mereka yang paling paham dengan konsepnya itu ya jurusan. Nah, justru kita dari mapel yang lain itu sebagai penyokongnya seperti itu. Dan bahasa Inggris itu salah satunya juga. Nah, seperti itu. Oke. Yeah. Okay, I think that's all. Probably you have any question or maybe anything you want to share, maybe? Iya, Bapak Ibu, dari Bu Nani sudah menyampaikan materi dan juga sharing pengalaman penerapan project based learning di sekolah beliau. Silakan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau mungkin ingin sharing juga tentang penerapan PJBL di sana, boleh. Silakan. Monggo Bapak Ibu, apabila mungkin ingin bertanya, mau sharing, silakan. Kalau untuk apa yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu, mungkin kalau di-sharing bisa kita lakukan juga di sekolah kita masing-masing gitu. Bisa sebagai inspirasi, referensi untuk pelaksanaan PJBL in the future gitu ya. Oke. Question? Ya, Bu. Sebentar Bu, ada yang mau tanya ini. Oh iya, oke. Go ahead. I have a question for you, Bu Nani. Yep. Last month, not last month. Yes, last month, I had a training in Jakarta about literacy and numeracy. Ya, One of the itu topic is about STEM. oke. And I see that your material is similar to what I have learned in Jakarta. Really? That is combining English, math, vocational study, and more subjects. So, in my opinion, can we use STEM, for example, to also include English in other subject? Not what is it? Not for vocational in my thinking, but to other subject. For example, for math and English, we make the project for that. But because our main topic here is about combining between vocational study and Non-professional. English, and English because we are English teacher. So I guess we need more enforcement, penguatan ya, untuk materi-materi yang barangkali bisa dimasukkan dalam proyek bersama. Jadi ibaratnya begini, vocational, karena bahasa Inggris kan sekarang jadi guru vokasional ya. Jadi ibaratnya kita tidak hanya mengampu satu jenis vokasional saja, tapi juga melibatkan pelajaran lain dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Misalnya tadi kan Bu Nani menyatakan bahwa kita bisa melibatkan tadi jurusan otomotif, di dalamnya ada matematika. Nah, barangkali bisa disampaikan kepada kami apa yang telah dilakukan dalam melibatkan antara otomotif, kemudian matematika dan bahasa Inggris dalam satu proyek bersama. Seperti itu. Ya. Oke. Tadi itu sepertinya nggak ada ya. Maksudnya itu ada nanti saya carikan ya Pak Widjo, maksudnya itu ada di modul yang lain, di mana apa itu namanya, ada itu peran masing-masing
mata pelajaran gitu, Pak. Ini berarti tidak di modul ini berarti. Ya, nanti saya carikan ya, Pak Widyo. Jadi, in the project, because before implementing the project, we discussed with all teachers related to the project that we are going to implement together. Ya, jadi ada matematika, ada agama, kemudian PKN, semuanya pokoknya. Nah, kemudian di matematika itu kalau tidak salah ya dulu, itu dia itu penghitungan, jadi karena ini kan mengenai perawatan berkala ya, perawatan apa namanya, perawatan berkala 10.000 kilometer, 10.000 kilometer ini apa mobil ya. Nah, itu di matematika itu kalau tidak salah dia berperannya itu adalah penghitungan kilometer, kemudian ada kapasitas oli gitu kalau tidak salah ya. Nah, itu cukup rumit sih sebetulnya, tapi cukup relevan gitu kan, cukup relevan dengan proyek tersebut gitu kan. Nanti saya carikan Pak Widyo, tapi saya sendiri juga kurang begitu paham sih untuk yang matematika itu gitu. Tapi ya dia terkaitnya dengan proyek yang apa 10,000 periodic maintenance itu tetepan. Ya, nanti saya carikan ya Pak Widyo, nanti saya kirimkan. Oke, Bu. Menyambung pertanyaan saya, untuk semester depan kan direncanakan sekolah kami akan mengadakan kelanjutan dari project based learning, yaitu untuk sama seperti dikemukakan oleh Bu Nani, yaitu co-kurikuler ya. Dan dalam hal ini co-kurikulernya adalah pembelajaran berbasis project PBP. Dan kami sudah membuat perencanaan di mana nanti akan ada pendanaan untuk pembelajaran berbasis project tersebut, di mana setiap kelas nanti akan mengadakan riset. Dan setiap riset tersebut harus melibatkan semua mata pelajaran yang terlibat di dalam kokurikuler, termasuk bahasa Inggris, matematika, kejuruan, dan lain-lain. Sehingga nanti proyeknya lebih terintegrasi. Tapi di sini pertanyaan saya adalah untuk mengintegrasikan hal-hal tersebut, berarti tadi sudah dikemukakan oleh Bu Nani, harus ada pertemuan seluruh guru ya. Artinya ya, di awal semester yang terlibat. Ya, ada perencanaan bersama ya seluruh guru. Iya, betul. Nah, untuk perencanaan bersama seluruh guru tersebut, apakah melibatkan seluruh guru semua ya, maksudnya semua guru, atau hanya guru-guru yang di dalamnya terkait kokurikuler itu saja? Jadi kalau untuk sebentar ya Pak, baru ada Oke Pak Wisyo, I think probably I have 2 minutes left because kepala cabdinya mau ini apa sudah di sini sudah menunggu ya. Jadi saya menjawab yang pertanyaan terakhir ya Pak Widyo. Ya Bu.
Untuk Iya. apa namanya? Kami mohon diberi contoh-contoh modul yang sudah ada di Oh iya, SMK oke, di siap. Wonosobo, Bu. Nggih. Nggih, Iya, jadi siap. Oke. ada bahan untuk laporan kami ke atasan setelah ini. Oh iya, oke. Ya, nanti saya mintakan dulu di beberapa jurusan karena memang kemarin memang dari jurusan tersebut kan membuat ininya sendiri-sendiri, nggih. Nah, seperti itu dan kalau tadi pertanyaan dari Pak Widyo, apakah semua terlibat? Di sosialisasinya kita melibatkan semua guru. Artinya memang ini kan sesuatu yang baru ya. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru banget. Kita sudah pernah melaksanakan sebelumnya. Cuman yang terstruktur seperti ini yang memang semuanya harus terlibat, melibatkan mapel ini, asesmennya seperti ini, timelinenya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu kan memang pertama ini gitu kan, yang kemarin itu. Jadi untuk sosialisasinya memang kita ke semua guru agar semua guru juga paham kalau mereka-mereka juga akan terlibat di semua jurusan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ketika sudah ada sosialisasi kemudian masuklah ke jurusan-jurusan. Dari jurusan itu konsepnya apa, kemudian masing-masing itu mengumpulkan timnya. Tim artinya berarti ya guru-guru yang terlibat. Guru-guru yang terlibat di itu apa namanya di proyek tersebut. Mata pelajaran kan tidak semua mata pelajaran terlibat ya Pak. Kalau itu bukan kurikuler berarti tidak harus semua mata pelajaran terlibat. Misalnya memang yang terlibat itu cuma 3 atau 4 mapel saja, no problem gitu kan. Nah, jadi berarti itu saja gitu. Oke, Pak Widyo, I think it's enough. Nanti saya Terima kasih, Bu. kirimkan. Iya. Ya, oke. Baik. Terima kasih, Bu Nani. Ya, Iya. baik Bapak Ibu, itu adalah akhir dari presentasi dan juga materi dari Bu Nani. Kemudian kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Nani atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Pati dan Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris SMK se-Kabupaten Pati atas kehadiran, partisipasi aktif dan juga semangat kolaborasinya. Bapak Ibu, today is not the end of our learning, but the beginning of a more meaningful practice in our classrooms. May the ideas we discussed today grow into real projects, touch our students' lives, and help them learn English with purpose, confidence, and joy. Akhir kata, mohon maaf apabila ada yang salah selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Bye. Thank See you you, in Bu. another event ya. Thank you Pak Widyo. Ya, foto bersama Pak Ibu. Sorry, Bu, Bapak Guru SMK 2 Pati. Ada tugas ya, jadi ini namanya IKT. Ibu Bapak akan mendapatkan tugas membuat satu modul proyek di semester depan. Demikian juga nanti guru matematika juga harus membuat satu modul proyek di semester depan yang menggabungkan minimal 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris dan kejuruan. Kalau tambah mata pelajaran yang dimasukkan akan lebih baik lagi. Tapi nanti pola-polanya kita akan menunggu dari contoh narasumber. Sekian ya Ibu Bapak, terima kasih. Itu gimana Pak? Yang kelas besok juga. Bye bye.